warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini saya akan membahas tentang bedah kasus mengenai tugas proyek saya pelanggaran etika profesi akuntansi pada kecurangan laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Silviana Hertaningrum dengan NIM 6322019, kelas 634A25, Prodi Akuntansi S1 dari Universitas Bina Sarana Informatika. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian pendahuluan. Pentingnya menerapkan etika profesi merupakan pedoman penting bagi perilaku yang benar dalam profesi. Dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran dan penipuan akibat penerapan etika profesi yang tidak tepat sering terjadi. Banyak penipuan yang terjadi karena integritas dan perilaku kehati-hatian dikompromikan. Di sini penulis akan membahas tentang kejadian pemalsuan atau kecurangan laporan keuangan PT KAI. Hal ini menarik karena pemalsuan laporan keuangan merupakan pelanggaran etika profesi di bidang akuntansi, dan bidang akuntansi merupakan fondasi perekonomian Indonesia yang baik. Artikel ini memberikan gambaran dan kronologi kejadian pemalsuan laporan keuangan PT KAI. Oke, kita masuk ke bagian profil PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang menyediakan, mengatur, dan mengelola jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT KAI didirikan berdasarkan Akta tanggal 1 Juni 1999 nomor 2 dibuat oleh Notaris Imas Fatimah SH, SPN, notaris di Jakarta. Dan selanjutnya berdasarkan Akta tanggal 13 September 1999 nomor 14 diubah lagi. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan tanggal 1 Oktober 1999 nomor C17171 HT 0101TH99 dan sudah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2000 nomor 4. Oke, kita masuk ke bagian kronologi kasus manipulasi laporan keuangan PT KAI. Dalam peristiwa pemalsuan laporan keuangan PT KAI ditemukan adanya kejanggalan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini merupakan bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga menyangkut persoalan pelanggaran etika profesi dalam profesi akuntan. Diduga ada manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Perusahaan BUMN itu mencatatkan keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal jika dilakukan penelusuran dan penyelidikan lebih detail, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Komisaris PT KAI yaitu Heki Musmanao yang juga Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan mengatakan laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Esmana. Pemeriksaan atas laporan keuangan PT KAI tahun 2003 dan laporan keuangan sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, dan untuk tahun 2004 diperiksa oleh BPK dan Akuntan Publik. Selanjutnya, hasil audit tersebut diserahkan Kepala Direksi PT KAI untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada rapat umum pemegang saham. Sedangkan Komisaris PT KAI yaitu Heki Musmanao yang menyerahkan laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik karena menolak persetujuan tersebut. Nah, setelah hasil audit diteliti secara cermat, diketahui nih terdapat 4 kejanggalan dalam laporan keuangan tahunan PT KAI tahun 2005. Yang pertama itu ada pajak pihak ketiga tidak dipungut selama 3 tahun, tetapi dipungut dalam laporan keuangan tahunan. Kewajiban membayar surat ketetapan pajak atau SKP PT KAI sebesar 95,2 miliar setara dengan PPN yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam bentuk laporan keuangan sebagai piutang atau faktur dari beberapa pelanggan yang mempunyai kewajiban perpajakan. Faktanya, berdasarkan standar akuntansi, pajak pihak ketiga ini tidak pernah dipungut dan tidak dianggap sebagai aset. Yang kedua, ini ada penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar 24 miliar yang dicatat pada inventarisasi tahun 2002, diakui secara bertahap sebagai kerugian oleh manajemen PT KAI selama jangka waktu 5 tahun. Nah, pada akhir tahun 2005, saldo kerugian tidak diakui sebagai kerugian, yaitu sebesar 6 miliar dan seluruh jumlah kerugian seharusnya sudah diakui pada tahun 2005. Yang ketiga, ada tunjangan pemerintah. Nah, statusnya ini belum ditentukan dengan total modal kumulatif sebesar 674,5 miliar dan penyertaan modal negara oleh manajemen PT KAI sebesar
miliar per 31 Desember ditampilkan dalam neraca sebagai bagian dari hutang pada tahun 2005. Namun Hekimus mengatakan tunjangan pemerintah dan investasi ekuitas harus dilaporkan sebagai bagian dari modal perusahaan. Yang keempat, yang terakhir, manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutan yang diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003. Selanjutnya, sudut pandang penulis. Laporan keuangan PT KAI tahun 2005 diduga telah dimanipulasi oleh pihak tertentu. Ada banyak penipuan dalam laporan keuangan. Beberapa data yang disajikan tidak memenuhi standar akuntansi keuangan. Hal ini dapat sering terjadi, namun masih isu yang menjadi masalah, yaitu adalah pihak auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan wajar dalam segala hal dan tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Berdasarkan informasi yang diterima, laporan PT KAI itu telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Publik sejak tahun 2004. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang BPK itu menjadi auditor PT KAI. Hal itu menyebabkan dugaan yang menyatakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan audit yang mengaudit laporan keuangan PT KAI. Untuk sudut pandang akuntansi, di sini PT KAI telah melanggar pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek pihak manapun dilarang, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, di sini apa sih yang dilarang? Yaitu yang pertama ada menipu atau mengelabui pihak lain dengan memakai sarana atau cara apapun. Yang kedua ada ikut serta dalam menipu dan mengelabui pihak lain. Atau yang ketiga, menyesatkan sebagai pada keadaan di mana suatu pernyataan dibuat dengan tujuan untuk menguntungkan atau merugikan diri sendiri atau pihak lain. Membuat pernyataan palsu tentang fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material untuk menghindari pembelian atau penjualan efek atau untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, pihak yang terlibat, yaitu ada dua pihak, yaitu bagian pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Untuk pihak yang diuntungkan dalam kasus ini itu adalah manajemen PT KAI. Meski kinerja keuangannya seolah bagus, yaitu untung 6,9 miliar, namun nyatanya justru mengalami kerugian sebesar 63 miliar. Akibatnya manajemen mungkin menerima bonus dari laba semu atau keuntungan palsu. Pihak lainnya yang diuntungkan di sini adalah Kantor Akuntansi Publik Esmanan yang dimungkinkan mendapatkan fee untuk memberikan opini wajar tanpa kepengecualian. Dan yang sampingnya itu ada pihak yang dirugikan. Perbuatan manajemen PT KAI merugikan masyarakat dan pemerintah. Untuk masyarakat biasa atau investor dirugikan karena menerima informasi yang menyesatkan dan keputusan yang diambil salah dan tidak akurat. Untuk yang kedua ada pemerintah, dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka penerimaan pajaknya jadi menurun. Selanjutnya rekayasa. Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang karena hanya mengajarkan untungan atau laba untuk kepentingan pribadi atau manajemen atau motivasi bonus. Selanjutnya ada pelanggaran prinsip etika akuntan. Selain akuntan eksternal dan anggota komite audit yang melakukan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, PT KAI juga memiliki akuntan internal yang juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prinsip etika akuntansi, dan 8 prinsipnya itu ada yang dilanggar, yaitu yang pertama tanggung jawab profesi. Nah, seorang akuntan ini harusnya tuh bertanggung jawab secara profesional terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Nah, sedangkan yang dilakukan akuntan internal PT KAI ini kurang bertanggung jawab karena tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan tidak memperbaiki kesalahan pada laporan keuangan. Yang kedua ada kepentingan publik. Akuntan itu harus bekerja demi kepentingan publik. Tetapi dalam kasus akuntan PT KAI ini dia tidak demikian karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT KAI mengalami kerugian cukup besar yang tidak dilaporkan. Yang ketiga ada integritas. Akuntan harus bekerja profesionalisme yang tinggi. Nah, dalam kasus ini akuntan PT KAI tidak menjaga integritasnya. Yang keempat ada objektivitas. Akuntan itu harus bertindak objektif dan bersikap independen atau tidak memihak siapapun. Tetapi dalam kasus ini PT KAI diduga tidak objektif dan memihak hanya pada satu kepribadian gitu, satu badan. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan. Dalam kasus ini, PT KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan laporan keuangan yang seharusnya rugi tetapi dibuat seolah untung. Yang keenam itu ada kerahasiaan. Sebagai akuntan itu harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan yang mereka layani. Tetapi dalam kasus ini PT KAI tidak menjaga kerahasiaan data perusahaannya.
Yang ketujuh, perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang yang profesional harusnya tuh berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik. Dalam kasus PT KAI ini, akuntannya tidak berperilaku profesional dan menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Yang kedelapan ada standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Tetapi dalam kasus ini, akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis itu karena tidak melaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya nih, PT KAI tidak menagih pajak pihak ketiga, tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan, padahal berdasarkan SAK tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan. Sikap yang harus diambil jika dalam manajemen PT KAI-nya, sikap yang harus diambil itu yang pertama memperbaiki atas kesalahan pencatatan mengenai pajak pihak ketiga yang dicatat sebagai aset, penurunan nilai persediaan suku, cadang, dan perlengkapan yang belum dibebankan, tunjangan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perusahaan. Yang kedua itu adalah meminta maaf pada stakeholders dalam konferensi pers dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa di masa yang akan datang. Yang untuk kantor akuntansi publiknya, Esmanan, yang bisa dilakukan yang pertama, melakukan jasa profesional sesuai SPAP. Setiap anggota dengan ini harus menghindari tindakan yang dapat mencemarkan nama baik profesi, pemasyarakatan, dan bertindak sesuai dengan reputasi profesionalnya. Yang kedua, memperbaiki kesalahan setiap pendapat yang diungkapkan. Yang ketiga, melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan pendapat atas laporan keuangan menjadi tidak tepat telah lalu diberikan sanksi oleh pihak otoritas dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama di kemudian hari. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, laporan keuangan PT KAI tahun 2005 diduga dimanipulasi oleh pihak tertentu. Ada banyak penipuan dalam laporan keuangan. Beberapa data yang disajikan tidak memenuhi standar akuntansi keuangan. Hal ini dapat terjadi, namun masih mungkin untuk diperbaiki. Namun, permasalahannya adalah kantor akuntansi publik menyimpulkan pendapat bahwa laporan keuangan tersebut wajar dan tidak ada penyimpangan dari standar keuangan akuntansi. Itulah pertanyaan yang patut ditanyakan. Berdasarkan dengan tahun sebelumnya yang melibatkan BPK menjadi auditor PT KAI tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa pihak auditor yang mengaudit laporan keuangan PT KAI mungkin melakukan kesalahan. Selanjutnya untuk saran. Menurut penulis, kejadian pemalsuan laporan keuangan PT KAI bermula dari laporan keuangan yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebagai seorang akuntan, sangat disarankan untuk mempelajari prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan yang disebabkan oleh tidak menguasai prinsip akuntansi yang berlaku dapat menimbulkan masalah yang sangat menyesatkan. Profesi akuntan juga memerlukan profesionalisme, netralis, integritas, kejujuran, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. Tentu harus dihargai oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dipatuhi. Hal ini penting karena terdapat keterkaitan antara kinerja akuntan dengan kepentingan berbagai pihak memerlukan jasa akuntan. Pemerintah, kreditur, dan masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu perusahaan agar dapat mengetahui prospeknya di masa depan. Yang jelas, segala bentuk kecurangan akuntansi memerlukan perhatian khusus dan tindak tegas agar tidak diulangi di kemudian hari. Oke, sekian presentasi untuk bedah kasus kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.